Siapa teladan ketika itu selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Mungkin teman-teman malu ya kali ya. Hah? Masya Allah, teman-teman sekalian, kondisi zaman pada saat itu adalah kondisi manusia ini, kondisi masyarakat Arab pada waktu itu dalam keadaan carut marut. Akhlaknya sudah entah berantah lah. Apa maksudnya entah berantah itu? Akhlaknya sudah enggak karuan. Jadi ada anak mohon maaf memukuli orang tuanya, begitu juga orang tuanya menghajar anaknya dan lain sebagainya. Itu bahasa kasarnya ya. Dan pada waktu itu akhlak itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemudian adab antara orang tua, antara anak, antara masyarakat itu sudah tidak ada. Artinya jahil murakkab, sudah bodoh double lagi gitu ya. Sudah jahil lagi gitu. Jadi membunuh itu sudah satu hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang nabi yang tujuannya untuk merubah itu semuanya. Maka alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita merasakan bagaimana hadirnya seorang nabi itu mampu menjadi penyeimbang di muka bumi ini. Kalau nggak ada nabi, ya masya Allah, sudah mungkin kiamat sudah terjadi. Mungkin saja karena kondisi pada waktu itu perang saudara itu kan sudah satu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, apa motivasi yang bisa kita ambil pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustaz, saya bergabung di Hidayatullah ini sejak kelas 2 SMP. Masuk kelas 2 SMP. Itu bergabung awalnya di Lombok. Ada yang tahu Lombok? Di mana Lombok? Lombok itu di mana? Belajar geografi? Enggak, Ustaz. Lombok, Pulau Lombok di mana? Angkat tangan. Lombok berada di mana? Jangan kalian tahu cuma Sulawesi aja gitu. Indonesia itu luas. Apa? NTB. NTT atau NTB? NTB atau NTT? Yang jawab NTT angkat tangan. Yang jawab NTT angkat tangan. Satu orang. Yang jawab NTB? Iya, teman-teman sekalian, Lombok itu, Pulau Lombok berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi saya dilahirkan di sana. Lahir di tadi belum taruh saya. Ya, taruh. Saya belum kenal. Saking asiknya dengan adik-adik sekalian, jadi lupa taruh. Tapi kayaknya nggak penting kan? Hah? Ya, nama saya Abdul Muin. Dilahirkan tanggal 7 Januari tahun 1981. Jadi 7 Januari 1981. Berarti umurnya sekarang berapa? Berapa?
24 tahun ya? Berapa? 39. Lahir 81 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? Ah? 41. Alhamdulillah. Bukan kayak 14 tahun ya? Ya, 41 tahun yang lalu di Pulau Lombok dan bergabung di Hidayatullah itu sejak kelas 2 SMP. Asbabnya itu orang tua meninggal, bapak meninggal, terus sama nenek diculik. Jadi sama nenek saya diculik. Muin, kamu jangan di rumah, tapi kamu nanti tinggal di satu tempat yang mana di tempat itu tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Waktu itu saya jawab, iya nek, siap. Dibawa naik kendaraan roda 4 kalau nggak salah. Perjalanan dari rumah kisaran 1 jam mungkin, nggak nyampe di pesantren. Terus di sana saya sudah dengar lagu nasyid ini, Ustaz. Assalamualaikum, salam sejahtera. Itu lagu siapa itu? Teman-teman dengar nggak? Nggak ada yang dengar di sini ya? Lagu nasyid. Jadi pada waktu itu kehadiran saya di Hidayatullah sudah disambut dengan lagu itu. Assalamualaikum. Kaset yang di setel waktu itu kaset. Tapi langsung hati saya ini, kayaknya tempat ini bagus nih, menarik nih. Jadi nenek cuma kayak naruh barang gitu ya. Jadi saya dihantarkan ke pengurus seperti ini, Ustaz, ini cucu saya. Mohon dibimbing, dibina, dan dijadikan sebagai manusia. Kurang lebih seperti itu percakapan nenek saya dengan pengurus. Habis itu serah terima, saya masuk asrama, nenek sama kakek udah nggak ada. Jadi saya dilepas begitu saja, tanpa ada pesan-pesan, Muin kamu nanti di sini yang baik ya, patuh ya, dan lain sebagainya. Tanpa itu, cuma diserahkan, habis itu ditinggal. Bayangkan apa yang saya rasakan pada waktu itu. Ada yang bisa jawab? Apalagi sedih, goncang, apalagi bahagia, terus apa lagi? Terharu, apalagi? Apa? Jengkel katanya. Jengkel, apalagi? Di mana tuh? Di Lombok. Iya, yang saya alami pada waktu itu adalah sebaliknya, teman-teman sekalian. Jadi saya nggak jengkel, nggak terharu, apalagi tadi sedih ya nggak. Saya merenung, ini tempat ini bagi saya baru. Terus kemudian lagu yang saya dengar ini tadi itu sangat menyentuh bagi saya. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Anda semua, dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya beda dengan lagu-lagu yang saya dengarkan di rumah. Ada yang tahu Alpha Blondy? Lagunya seperti apa Alpha Blondy? Gak ada. Sautul Haroka aja. Sautul Haroka ya. Bagus. Ada yang kenal Bob Marley? Tidak tahu. Ada yang pernah dengar lagu ska? Tidak, alhamdulillah. Nah, itu adalah lagu-lagu yang saya dengarkan sebelum saya masuk Hidayatullah. Lagu-lagu ska yang seperti itulah.
Tapi ketika masuk di Hidayatullah, saya dengar lagu itu, kayaknya ini lebih menyentuh gitu bagi saya, lebih mengena gitu. Syair-syair yang dilantunkan itu bagi saya cukup menarik untuk didengar dan mungkin dilaksanakan gitu. Gitu. Nah, saya bergabung di Hidayatullah Mataram NTB 2 tahun karena masuk kelas 2, lulus kelas 3 kan SMP. Terus aliyahnya SMA-nya di Hidayatullah Malang. Malang ada yang tahu? Di mana itu? Jawa mana? Jawa Barat. Hah? Jawa Tengah. Jawa mana? Kok Jawa Barat sih? Jawa Tengah. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa mana lagi? Jawa Selatan. Terus apa lagi? Hah? Teman-teman, Malang itu berada di Provinsi Jawa Timur. Jadi saya bergabung SMA di Hidayatullah Malang, Jawa Timur. Tapi sebelumnya saya ikut tes juga di Surabaya. Surabaya di mana? Jawa mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Allah karim. Teman-teman sekalian, berarti dapat tugas setelah ini. Teman-teman harus ketahui di Indonesia ini jumlah provinsinya berapa? Ya. Berapa? 34. Yang benar. Berarti nggak up to date. Yang terbaru ini tambah berapa provinsi? Hah? Tambah 3. Jadi berapa? 30. Padahal tadi kan 34. Tinggal tambah 3 jadi 37. Itu dong. Jangan 37. Yang 37 tadi nanti dicatatkan ya. Jadi sebelum saya keluar dari sini, saya sudah tahu jawabannya. Nah, itu artinya penting buat teman-teman, buat adik-adik untuk mengetahui juga bahwa wilayah kita ini, negara kita ini adalah negara yang terbesar di dunia. Ya apa ya? Halo. Negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang terbesar di dunia. Ya apa ya? Ya. Taunya dari mana? Hah? Taunya dari mana? Dari banyaknya provinsi. Coba kalau teman-teman nanti buka peta, nanti dibuka peta ya. Kenapa negara kita itu termasuk negara yang terbesar? Padahal benua yang lain juga jauh lebih besar. Tapi ini negara, kita berbicara negara ya. Negara kita bentangan dari Aceh sampai Papua itu terpanjang. Beda dengan benua Eropa, Afrika, Amerika dan seterusnya. Benua di dunia ini ada berapa? Ada berapa benua? Ya, nanti PR kalian itu. Jadi teman-teman harus memperkaya juga pengetahuan ya. Harus diperkaya. Jadi walaupun dari pesantren tidak dapat, tapi teman-teman harus berusaha mencari sumber ilmu dari referensi yang lain gitu ya. Jadi teman-teman harus memperkaya referensi sendiri. Kalau perlu mungkin nanti pihak yayasan atau sekolah bisa memberikan fasilitas, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kalian harus berusaha mencari sendiri, gitu ya.
Karena ini mereka kalau libur pulang. Ya kan? Nah, ketika momen pulang itu kalian harus perbanyak baca. Mustahil kalian tidak punya HP di rumah ya. Punya semua kan? Ya kan? Jangan hanya TikTokan gitu ya. Jadi nyampe di rumah konten yang dibikin TikTok gitu ya. Naudzubillah. Jadi teman-teman hindari perbuatan-perbuatan yang anfaedah, yang tidak memiliki faedah gitu ya. Lebih baik perbanyak referensi keilmuan kita. Karena kesempatan kalian untuk belajar itu masih panjang. Ini belum, kayaknya ini tausiah lah, Sat. Jadi dari materi yang saya sampaikan ini, jadi sudah cukup kayaknya. Artinya kita ngobrol aja, ndak terfokus, maksudnya kayak ceramah begitu enggak. Jadi kombinasi. iya gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian setelah saya SMA di Malang, saya pengabdian di BMH. Ada yang tahu BMH apa? Iya, Baitul Mal Hidayatullah. Saya 6 tahun di BMH, dapat tugas dan lain sebagainya di BMH. Kemudian merintis berdirinya Ar-Rahmah Putri. Ada yang tahu Ar-Rahmah Putri di mana? Pernah dengar sekolah Ar-Rahmah Putri? Belum pernah? Hah? Dari mana taunya? Dari Majalah Hidayatullah. Informasi apa yang kalian dapat dari majalah itu? Antum pernah dengar, Sat? Sering ya. Jadi lahirnya Ar-Rahmah Putri itu berawal dari 7 orang. Saya, istri, Ustaz Suhair, Ustazah Sakinah, Ustazah Nur, Ustazah Utifah, sama satu lagi Anggi. Bertujuh. Waktu angkatan pertama saya dapat santri itu 28 anak. 28 anak. Dari 28 ini tim pengasuh itu putri khususnya ya, karena putri. Jadi saya di kantor depan bertugas untuk menyampaikan konsep yang kami tawarkan kepada masyarakat. Konsep pendidikan kita itu ada yang tahu? Konsep pendidikan Hidayatullah? Konsepnya apa? Pendidikan integral berbasis tauhid. Berbasis tauhid. Itu adalah konsep kita. Itu yang kita jual kepada masyarakat. Itu yang kita tawarkan kepada masyarakat. Bahwa konsep pendidikan kami adalah konsep integral berbasis tauhid. Kenapa? Ya hasilnya seperti adik-adik ini. Mohon maaf kalau, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau adik-adik di luar, mustahil kalian seperti ini. Sekali lagi, kalau kalian adik-adik sekolah di luar, mustahil kalian akan seperti ini. Kenapa? Karena kehidupan di luar itu sudah jauh dikatakan beradab. Murid kepada guru itu sekarang sudah jadi kayak, mohon maaf kalau teman-teman, kalau adik-adik sering lihat TikTok gitu kan. Sekarang murid itu sudah kayak nggak ada batasan kepada gurunya. Mohon maaf Pak, kita TikTokan dulu sebentar gitu ya. Ini bikin sekian gitu kan, alay gitu kan. Jadi dia upload, sudah seperti itu. Di luar itu sudah seperti itu kondisinya.
Kalau di sini kan tentunya enggak. Kalian terjaga, kalian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Jadi, masya Allah, saya itu sudah masih di Malang ini sebelum keluar. Jadi selesai merintis Aroma Putri, saya 3 tahun Ustaz. Sampai angkatan ketiga. Angkatan pertama 28, angkatan ketiga angkatan kedua saya hanya ditarget Pak Muin bisa cari murid 2 kelas. Tapi saya dapat 4 kelas. 4 kelas diseleksi lagi jadi 3 kelas. Angkatan ketiga saya cuma ditarget 4 kelas. Tadi angkatan kedua dapat ditargetkan 2 kelas, dapat 4 kelas. Seleksi jadi 3, ya kita anggap 3. Angkatan ketiga saya cuma ditarget 3 kelas, tapi dapatnya lebih. Dan waktu itu saya sudah jenuh, Ustaz. Mohon maaf. Saya sudah jenuh. Saya kepingin tantangan yang lain ada enggak gitu ya. Masa Hidayatullah saya cuma begini doang gitu ya. Waktu itu saya sudah berani menyatakan pada diri saya, apa Hidayatullah cuma begini doang gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk pamit kepada yayasan. Saya mau tugas di tempat lain. Singkat cerita, saya tugas di Lampung. Nah, Lampung di mana? Lampung di mana? Hah? Di mana? Lampung, coba angkat tangan. Lampung di mana? Angkat tangan. Ada yang tahu Lampung di mana? Lampung di mana? Jawa Tengah. Lampung di mana? Jawa Tengah. Lampung di mana? Jawa Tengah. Lampung di mana? Udah tahu. Lampung di mana? Jawa Tengah. Sebelahnya? Dapat hadiah semua nanti. Lampung di mana? Lampung di mana? Nggak tahu. Lampung di mana? Jawa Timur di mana? Jawa Timur di mana? Jawa Timur. Terus Lampung di mana? Jawa Timur. Lampung di mana? Kelas berapa? Kelas 3. SMP. Lampung di mana? SMP. Kelas 3 juga. Kelas berapa? Kelas 1. Alias. SMP. Lampung berada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Allah karim. Teman-teman sekalian, Lampung itu berada di Pulau Sumatera. Dulu sebelum pecah masih berada satu provinsi dengan Sumatera Selatan. Tapi sekarang berdiri sendiri, pecah. Jadi provinsi Lampung berdiri sendiri, tidak jadi satu lagi dengan Sumatera Selatan. Itu berada di pulau apa? Sumatera itu berdekatan dengan pulau mana? Jawa. Sampai dengan Papua. Teman-teman, Allah. Pulau Sumatera itu berdekatan dengan pulau mana? Pulau Jawa, betul. Siapa yang jawab nanti kasih hadiah.